Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ayat yang pertama yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam konteks perjalanan menuju ke Kanaan, Israel sebenarnya telah banyak menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan ini dimulai ketika Israel dibebaskan Tuhan dari penindasan Mesir, dan melalui Musa Tuhan membelah laut Teberau sehingga Israel dapat menyeberang dan lolos dari kejaran Firaun. Episode kebaikan Tuhan ini kemudian berlanjut di Elim, di mana Tuhan memberi air dan korma bagi Israel yang kehausan dan kelaparan. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Sungai Sinai, Tuhan memberi mana untuk mencukupi kebutuhan makanan mereka. Selanjutnya Tuhan juga memberikan mata air di Rafidim dan kemenangan atas Amalek di Rafidim. Saudara, bukankah karya-karya ini sebenarnya dengan sangat jelas menyatakan kebaikan Tuhan yang telah terjadi bagi bangsa Israel? Tetapi apa yang terjadi ketika mereka di area padang gurun yang ada di antara Gunung Sinai dan perbatasan Kanaan, suatu tempat di mana tujuan yang hendak mereka capai ada di depan mata. Ya, di tempat ini Israel bersungut-sungut untuk kesekian kalinya di hadapan Tuhan. Saudara, bersungut-sungut pada teks ini berarti mengeluh, atau kata ini juga bisa diartikan menggerutu, yaitu mengucapkan kata-kata bernada kesal secara terus-menerus karena perasaan mendongkol atau tidak puas dengan keadaan yang dialami. Israel yang bersungut-sungut ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka telah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada mereka. Hal inilah yang membuat Tuhan murka dan api Tuhan pun menyala-nyala di tepi tempat perkemahan Israel. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah melupakan kebaikan Tuhan? Apakah kita tidak lagi percaya atas penyertaan serta di saat-saat kita menghadapi tantangan hidup dan kita mulai bersungut-sungut? Jika itu adalah sikap kita, maka kita juga adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan kita sebenarnya lah layak untuk dimurkai. Mari kita tinggalkan hidup yang bersungut-sungut ini. Mari kita mengarahkan diri untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dan tetap percaya kepada penyertaan-Nya. Saudara, bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang menerima umat-Nya yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka? Saudara, sebagaimana Musa yang menjadi perantara Israel, demikian juga Yesus yang mati disalibkan. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan pengampunan melalui Kristus Yesus, kita akan dilepaskan dari murka Allah. Dan dengan mengingat kebaikan dan percaya pada penyertaan-Nya, Dia akan memampukan kita untuk menghadapi tantangan di dalam melakukan kehendak-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.